Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 TI42 Axel yang terdiri dari Alvinia Syafira, Anissa Putri Kurniawati, Kalista Damara, dan Rifki Hadian. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah IRP, Perencanaan Sistem Enterprise Research Planning dengan aplikasi SIP, modul Financial Accounting menggunakan metode ESAP pada PT Garuda Indonesia. Kemudian sebelum masuk ke tahap-tahapnya, kita tuh memilih perusahaannya yaitu PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia ini merupakan maskapai penerbangan pertama dan terbesar di Indonesia yang kini melayani lebih dari 50 rute destinasi domestik dan internasional. PT Garuda Indonesia itu sendiri telah menjadi maskapai penerbangan yang memiliki kualitas terbaik dalam pengiriman kargo dan juga perjalanan udara. Untuk mempermudah proses bisnis perusahaan, PT Garuda Indonesia mengimplementasikan sistem ERP, di mana software yang dia gunakan yaitu SAP atau System Application and Product. PT Garuda Indonesia itu sendiri telah menggunakan SAP sejak tahun 2000 dengan beberapa modul-modul dan metode yang digunakannya yaitu ASAP. Kemudian masuk di tahap discovery. Discovery ini merupakan tahap pertama dalam metode SAP Activate yang memiliki tujuan untuk menemukan solusi terbaik dalam permasalahan yang terdapat di perusahaan, memahami mengenai nilai bisnis perusahaan itu sendiri, dan juga menilai apakah keuntungan dari solusi yang ditawarkan. Di sini terdapat dua hal. Yang pertama, strategic planning. Strategic planning ini berisi lingkungan atau aspek-aspek yang akan diteliti. Di sini kami akan mengambil modulnya yaitu financial accounting. Kemudian yang kedua, application value and scoping yang berisi tentang ruang lingkup atau batasan-batasan dari aplikasi yang akan dirancang. Kemudian untuk project preparation, ini sudah masuk pada metode ASAP, di mana project preparation merupakan tahap pertamanya yang terdapat 6 hal. Yang pertama, project goals. Project goals ini berisi tujuan-tujuan. Yang pertama, dapat mengelola keseluruhan proses bisnis termasuk pada bagian finance agar perusahaan dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi data perusahaan. Yang kedua, perusahaan dapat mengintegrasikan seluruh proses bisnis khususnya pada bagian finansial perusahaan. Dan yang ketiga, membantu memonitor transaksi secara real time dan membantu perusahaan dalam mengambil keputusan. Yang kedua, project scope. Ini berisi ruang lingkup atau batasan-batasannya. Yang pertama, proses transaksi dengan customer, proses pencatatan aspek keuangan dan akuntansi, proses transaksi kerjasama dengan perusahaan lain, dan juga proses pengolahan data operasional sebagai keputusan strategis. Kemudian yang ketiga, terdapat project procedures, di mana terdapat posisi atau jabatan beserta kewajiban dan tugas-tugasnya, dari Direktur Keuangan, VP Financial Analysis, hingga VP Investor Relation. Kemudian untuk training atau pelatihan ini sangat penting dilakukan oleh tim konsultan pada pegawai di PT Garuda Indonesia, terutama di divisi finansial agar mereka mengerti dan update mengenai penggunaan perangkat lunak SAP. Kemudian untuk project kick-off, ini terdapat jadwal atau schedule yang dilakukan sejak pertama dalam perancangan sistem ERP hingga selesai. Kemudian yang keenam, terdapat technical requirement merupakan kebutuhan-kebutuhan mulai dari operating system seperti Linux OS, minimal Windows 7, hardware-nya laptop prosesor Core i5, memori RAM minimal 8 GB, dan juga hard disk space minimal 20 GB, dan juga software-nya yaitu Google Chrome. Lalu selanjutnya itu bisnis blueprint. Yang pertama itu analisis proses bisnis. Lalu skop dokumen. PT Garuda Indonesia memiliki 3 proses bisnis terkait bidang finansial pentingnya, yaitu input invoice, pencatatan transaksi keuangan, dan pembuatan jurnal. Proses bisnis as is adalah proses bisnis existing yang terjadi pada PT Garuda Indonesia. Yang pertama, proses input dan pencetakan invoice. Proses input dan pencetakan invoice ini berupa pemasangan tiket dan pencetakan invoice untuk memasukkan transaksi terhadap transaksi keuangan perusahaan. Lalu yang kedua, penerimaan dan pembayaran. Itu dilakukan oleh customer ketika sudah menerima invoice dari divisi sales dan ticketing. Lalu yang ketiga yaitu pencatatan transaksi keuangan. Itu pencatatan transaksi keuangan baik catatan keuangan ticketing, deposit airline maupun transaksi yang umum. Lalu yang keempat yaitu pembuatan jurnal. Itu dilakukan oleh divisi accounting yang mana perlu membuat jurnal umum dan juga jurnal otomatis yang nantinya digunakan sebagai dasar untuk memposting jurnal. Lalu yang kedua yaitu terdapat gap analysis, yaitu
perbandingan proses bisnis existing yang mana pada kekurangan proses bisnis existing ini akan ditutupi oleh proses bisnis usulan. Dapat dilihat terdapat 4 pemenuhan yang masih parsial. Yang pertama yaitu pelaporan keuangan dapat diakses secara real time, yang kedua proses invoice verification, yang ketiga pencatatan transaksi pengeluaran kas, yang keempat sistem yang mendukung proses pencatatan transaksi otomatis. Bisnis process definition yaitu proses bisnis usulan yang dibuat berdasarkan gap analisis yang sudah dibuat tadi, dan dilihat dari flow diagram berikut. Lalu tahap selanjutnya pada bisnis blueprint yaitu sign off, yang mana pada tahap ini dilakukan pemeriksaan terakhir dari segala tahapan bisnis blueprint sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Tujuannya adalah untuk menjalankan sistem ERP SAP secara optimal. Selanjutnya ada tahap realization. Yang pertama ada project management. Pada tahap project management di dalamnya terdapat hasil dari pengimplementasian aplikasi Odoo pada bagian finance dan juga accounting untuk perusahaan PT Garuda Indonesia. Untuk yang kedua ada organizational change management. Pada tahap ini di dalamnya terdapat perbedaan dari struktur organisasi existing dari perusahaan PT Garuda Indonesia dan juga struktur organisasi usulan. Di sini untuk struktur organisasi existing ada direktur utama, wakil direktur utama, kepala bagian keuangan dan juga manajemen risiko, dan juga ada kepala bagian akuntansi. Untuk struktur organisasi usulan, di sini untuk kepala bagian keuangan dan manajemen risiko dibagi menjadi bagian financial report dan juga journal sales or purchase. Selanjutnya untuk kepala bagian akuntansi, di sini dibagi menjadi general ledger, trial balance, profit and loss, journal entries, dan juga ada bagian accounting report. Lalu ada bagian training. Pada tahap training ini, peneliti mengimplementasikan metode pelatihan berupa on-the-job training dengan melakukan kegiatan instruksi dan pelatihan jabatan. Pelatihan instruksi ini dilakukan dengan peneliti menempatkan pegawai PT Garuda Indonesia untuk mengoperasikan sistem ERP Odoo pada modul financial accounting, di mana nanti peneliti akan berperan sebagai pembimbing dan penanggung jawab. Selanjutnya ada tahap yang keempat yaitu baseline configuration and confirmation. Pada tahap ini dilakukan perancangan dan pengembangan sistem ERP pada aplikasi Odoo. Pada tahap ini dilakukan dengan membuat daftar proses apa saja yang akan dikonfigurasi maupun dikustomisasi pada proses implementasi sistem ERP modul financial accounting dan juga pada aplikasi Odoo berdasarkan kebutuhan sesuai dengan kondisi perusahaan PT Garuda Indonesia. Berikut merupakan tabel aktivitas. Selanjutnya yang kelima ada sistem manajemen. Pada tahap manajemen sistem ini, peneliti bertanggung jawab atas konfigurasi sistem ERP Odoo. Manajemen sistem tersebut memastikan hal-hal seperti instalasi aplikasi, konfigurasi aplikasi, prosedur penggunaan aplikasi, apakah berjalan sesuai dengan requirement perusahaan. Lalu ada final configuration and confirmation. Di sini merupakan instalasi aplikasi. Tahap pertama yaitu instalasi aplikasi. Melakukan instalasi aplikasi Odoo dengan modul-modul yang dibutuhkan oleh perusahaan. Berikut ada operation system dan juga software yang dibutuhkan. Next. Selanjutnya ada penyesuaian dari companies. Di sini ada penyesuaian aplikasi. Yang pertama ada penyesuaian companies. Dilakukan proses untuk menginput data-data yang dibutuhkan oleh sistem ERP seperti pada bagian nama perusahaan, default Odoo yaitu your company. Data yang digunakan untuk menginput data pada sistem ERP yaitu berupa data umum perusahaan. Selanjutnya, di sini ada penyesuaian user finance dan accounting. Disesuaikan dengan kondisi perusahaan PT Garuda Indonesia. Nah, pada aplikasi Odoo ini digunakan untuk pengimplementasian ERP hanya terdapat default user yaitu administrator, sehingga perlu dikembangkan user untuk modul finance dan accounting yaitu dengan menambahkan manager finance, staff finance, manager accounting, dan juga staff accounting. Selanjutnya yang ketujuh ada konfigurasi finance dan accounting. Di sini dibagi menjadi 4, ada konfigurasi chart and account, ada bank account, journal, dan juga payment terms. Lalu ada kustomisasi modul finance accounting dan juga Odoo. Di sini dibagi menjadi beberapa tahap, ada currency, decimal currency, dan report accounting. Nah ini secara keseluruhan dapat dilakukan dengan cara mengubah source code pada perusahaan PT Garuda Indonesia menjadi source code yang baru, dan juga mengubah fitur pada bagian Manage View, dan juga mengubah atau menambahkan menu pada aplikasi melalui setting technical. Selanjutnya, yang ke-9 ada prosedur pengoperasian. Setelah melakukan tahap prosedur konfigurasi dan penyesuaian aplikasi sesuai dengan keinginan PT Garuda Indonesia, proses selanjutnya yaitu ada prosedur pengoperasian yang dibagi menjadi as we found, journal entry, dan melihat dan mencetak report.
Ada prosedur melihat dan mencetak extra accounting report. Untuk yang ke-10, ada develop program, interface, dan lain-lain. Setelah melewati tahapan-tahapan di atas, tahapan selanjutnya adalah melakukan pengembangan sistem ERP Odoo Accounting. Pengembangan yang dilakukan adalah dengan menambahkan menu baru pada modul accounting. Selanjutnya ada final integration test. Ini berfungsi untuk memastikan apakah konfigurasi yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau tidak. Selanjutnya ada quality check. Pada tahap ini, peneliti akan mengontrol kualitas salah satunya mengenai apakah requirement perusahaan PT Garuda Indonesia sudah terpenuhi atau belum. Di sini untuk statusnya keseluruhan activity sudah komplit. Selanjutnya merupakan final preparation, yaitu tahap persiapan akhir sebelum sistem ERP Odoo siap digunakan. Hal yang perlu dilakukan yang pertama, dalam project management, manajer memastikan jika pengimplementasian ERP pada keseluruhan sistem integrasi terintegrasi dengan baik. Kemudian memastikan end user puas terhadap sistem baru yang ditetapkan dan melakukan pengujian modul financial accounting pada PT Garuda Indonesia. Kemudian proses yang kedua adalah training. Pada tahap ini terdapat 3 proses. Yang pertama, mengecek apakah terdapat penambahan pengetahuan dari pegawai dengan adanya implementasi modul baru. Yang kedua, mengetes kemampuan pegawai pada modul finansial dan accounting. Ketiga adalah mengetes kemampuan dalam praktek pelatihan modul. Proses yang ketiga adalah sistem manajemen. Pada tahap ini, peneliti bertanggung jawab atas implementasi model baru, di antaranya yang pertama, integrasi antara modul, pengujian kepada end user, pemindahan data perusahaan, dan pemecahan teknis pada aplikasi. Kemudian, pada tahap yang keempat adalah detailed project planning. Pada tahap ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah project justification, yaitu dapat mengatasi dan memberikan solusi pada sistem perusahaan. Kemudian yang kedua, project outcomes, yaitu perubahan dalam sistem dapat dijadikan pedoman. Dan yang ketiga adalah project outputs, yaitu output penelitian dapat dirasakan oleh perusahaan. Kemudian tahap kelima pada final preparation adalah final integration. Pada tahap ini merupakan tahap pengujian gabungan dari fungsi atau modul yang ada dari sistem ERP Odoo agar dapat bekerja dengan baik dan benar dalam menunjang proses bisnis pada bagian financial accounting PT Garuda Indonesia. Kemudian yang keenam adalah user acceptance testing. Pada tahap ini terdiri dari serangkaian tes yang dilakukan untuk mengukur kesesuaian antara penerapan aplikasi Odoo Accounting dengan kebutuhan end user sehingga tidak adanya kendala dalam proses bisnis. Kemudian yang ketujuh ada cut over atau migrasi data yang meliputi aktivitas-aktivitas migrasi data dari sistem ERP yang lama ke sistem yang baru. Kemudian yang ke-8 adalah quality check. Di sini peneliti mengontrol kualitas. Salah satunya melibatkan integration testing. Dengan adanya pengujian terlebih dahulu, maka peneliti akan dengan mudah melakukan cek kualitas apakah kepuasan customer sudah didapatkan oleh sistem yang baru. Lalu selanjutnya, setelah final preparasi, tahap selanjutnya adalah go live and support. Pada tahap go live and support dilakukan implementasi sistem ERP, di mana dalam proses ini dilakukan proses mentoring oleh auditor untuk controlling agar implementasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Selain itu juga agar terdapatnya maintenance system yang dilakukan untuk mengurangi risiko-risiko yang tidak diinginkan. Sistematika pemecahan masalah pada tahap go live and support, yaitu sistematika pemecahan masalahnya dapat dilihat pada alur proses di samping. Dapat dilihat dimulai dari menghubungi stakeholder, lalu melakukan interview dengan stakeholder terkait, lalu menganalisis interview, lalu melakukan rumusan perencanaan dengan stakeholder, kemudian penyesuaian kondisi, penyesuaian kebutuhan dengan bisnis perusahaan, lalu konfigurasi software SAP, lalu analisis suite atau gap, lalu instalasi software SAP, lalu konfigurasi, lalu melakukan simulasi proyek. Lalu setelah itu testing aplikasi, kemudian dilakukan monitoring. Saat testing aplikasi juga dilakukan maintenance system dan juga dilakukan implementasi secara bersamaan. Kesimpulan, jadi pada proses pengimplementasian ERP modul finance dan accounting pada perusahaan PT Garuda Indonesia menggunakan metodologi ASAP, di mana metodologi tersebut diantaranya yaitu fase project preparation, business blueprint realization, final preparation, dan go live and support. Pada pengimplementasian ERP existing pada
masih terdapat gap yang terkadang menghambat proses bisnis PT Garuda Indonesia, sehingga dengan pengimplementasian ERP Global Finance dan Accounting menggunakan metodologi ASAP dapat mempermudah proses implementasi dan memberikan hasil jauh lebih efektif dan efisien dalam waktu, biaya, dan kualitas sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan PT Garuda Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.